Di balik kejayaan sebuah ormas besar, tersembunyi kisah kelam tentang kekuasaan, darah, dan pengkhianatan. Ini adalah kisah jatuhnya Hercules, sang raja jalanan, yang akhirnya harus tunduk di hadapan negara. Dari lorong gelap kota hingga jeruji besi Nusa Kambangan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, kelam, dan penuh ketegangan lainnya. Sekarang, siapkan kopi dan rokok terlebih dahulu. Karena kisah ini bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan. Jakarta tak pernah benar-benar tidur, tapi malam itu, kota terasa lebih dingin dari biasanya. Di ganggang sempit kawasan Tanah Abang, suara sepatu bot menghentak aspal, diiringi tawa kasar dan teriakan ancaman. Warga bersembunyi di balik jendela, mematikan lampu, menahan napas. Mereka tahu siapa yang datang, pasukan Grip Jaya, ormas yang dipimpin oleh Hercules, lelaki bertubuh kekar dengan sejarah gelap yang bahkan aparat pun enggan menyentuh. Di pasar pagi, preman-preman Grip Jaya menagih uang keamanan dengan wajah tanpa dosa. Pedagang kecil yang tak sanggup membayar, dipukuli di depan keluarganya. Mereka menyegel ruko, merampas dagangan, dan sesekali menyeret korban ke lorong gelap tanpa saksi. Hukum hanya menjadi hiasan di dinding kantor polisi yang seolah buta dan tuli. Di belakang layar, Grip Jaya tumbuh seperti tumor ganas, merambat ke proyek-proyek pemerintah, pelabuhan, dan pertambangan. Di sebuah kantor mewah bertingkat rendah yang dijaga ketat oleh puluhan pria berjaket loreng, Hercules duduk di kursi kulit, menatap layar monitor CCTV yang memantau markas-markas cabangnya. Di tangannya, cerutu Kuba mengepul, sementara ponselnya terus berdering dari para pejabat yang minta bantuan atau suaka perlindungan. Ia bukan hanya preman. Ia adalah simbol kekuasaan jalanan yang berhasil menundukkan institusi resmi negara dengan uang dan ketakutan. Di ruang bawah tanah, beberapa pemuda tanggung tengah dilatih memegang senjata rakitan dan mempelajari teknik intimidasi. Mereka bukan relawan, melainkan anak-anak jalanan yang dijanjikan kehidupan mewah jika mau setia. Mereka menyebut Hercules sebagai Bapak. Di mata mereka, pria itu bukan kriminal, tapi pahlawan yang memberi makan, tempat tidur, dan tujuan, meskipun tujuan itu dibangun di atas darah rakyat kecil. Sementara itu, di balai kota, laporan tentang Grip Jaya menumpuk, namun tak pernah menyentuh meja gubernur. Siapapun yang berani menyelidiki, menghilang dalam waktu 24 jam. Ada yang ditemukan terapung di Kali Ciliwung, ada pula yang dibungkam dengan skandal buatan. Rakyat hanya bisa saling berbisik, takut suara mereka didengar oleh yang salah. Seorang ibu penjual sayur, Mak Jumi, menangis di pojok warung setelah anaknya dihajar preman Grip karena tak sanggup membayar pungli. Ia mengadu ke pos polisi, tapi hanya mendapat tatapan kosong dan senyum kecut. "Jangan macam-macam, Mak, mereka lebih kuat dari negara," ujar salah satu petugas, sebelum kembali menyeruput kopi. Kekuasaan Hercules menjelma menjadi mitos. Ia dianggap tak bisa disentuh, dilindungi oleh petinggi militer yang dulu satu medan dengannya di Timur Timur. Banyak yang percaya ia punya daftar hitam orang-orang besar, dan itulah yang membuatnya tak bisa dijatuhkan. Tapi di antara desas-desus itu, ada satu bisikan yang mulai menyebar pelan. Seseorang sedang mengamati dari balik bayang-bayang. Malam semakin larut, dan Jakarta tetap menggigil dalam sunyi. Namun dari kejauhan, jauh di sebuah kantor intelijen militer yang tak pernah disebut dalam peta, seorang lelaki tua menatap layar dengan mata tajam. Letjen Purnawirawan Sutioso baru saja menutup map tebal bertuliskan, Operasi Pemurnian Negara. Sudah terlalu lama ibu kota ini dikotori oleh teror yang dibiarkan tumbuh. Dan malam itu, ia tahu, saatnya untuk memulai perburuan. Ruang itu hening, diterangi hanya oleh cahaya lampu meja yang merunduk ke arah setumpuk berkas intelijen. Letjen Purnawirawan Sutioso duduk tegak, mengenakan seragam sipil berwarna gelap. Tangannya yang kokoh memegang foto-foto satelit, laporan penyadapan, dan dokumen transfer dana mencurigakan. Di ujung ruangan, seorang perwira muda berdiri tegak, menahan napas menanti perintah. Setelah beberapa menit membolak-balik dokumen, Sutioso menatap tajam dan berkata pelan, "Negara sudah terlalu lama tunduk.
Kita bersihkan. Presiden hanya mengangguk ketika Sutioso menyodorkan rencana itu. Tidak ada siaran pers, tidak ada pengumuman resmi. Ini adalah operasi dalam bayang-bayang, di luar prosedur publik, di luar pantauan media. Negara sedang sakit, dan Sutioso diberi izin untuk menjadi obat yang pahit, atau racun yang mematikan. Ia hanya meminta satu hal, kekuasaan penuh tanpa intervensi, dan hak untuk memilih pasukan sendiri. Presiden menyetujuinya, lalu beranjak pergi tanpa sepatah kata pun. Di rumah tuanya yang sunyi, Sutioso memandangi dinding penuh foto rekan-rekannya semasa dinas. Banyak dari mereka telah gugur, sebagian hilang, dan beberapa kini menjadi bagian dari sistem yang ia benci. Ia menggenggam liontin kecil pemberian istri yang sudah tiada, lalu membisikkan doa sebelum mengambil ponsel satelit dan mulai menghubungi nama-nama lama, orang-orang yang dulu hanya muncul ketika negara benar-benar dalam keadaan darurat. Beberapa hari kemudian, di sebuah hanggar rahasia di luar Jakarta, puluhan pria berseragam hitam tanpa tanda pangkat berkumpul dalam formasi. Mereka adalah pasukan bayangan, mantan Kopassus, marinir, hingga ex-agen BIN, yang direkrut kembali untuk satu misi terakhir. Sutioso berdiri di depan mereka, tanpa podium, tanpa mikrofon. Suaranya tegas saat berkata, "Yang kita buru bukan sekadar preman. Ini kanker dalam tubuh negara, dan kita adalah pisau bedahnya." Operasi ini dinamakan Sapu Jagat, rencana pembongkaran sistemik terhadap seluruh struktur Grip Jaya dari pusat hingga pelosok. Sasaran pertama adalah menyusup, bukan menyerang. Mereka kirim agen ke dalam lingkaran dalam Hercules, menyamar sebagai pengawal, sopir, bahkan tukang parkir di markas-markas kecil. Informasi dikumpulkan dengan sabar. Tidak ada tembakan. Belum saatnya. Sementara itu, Hercules mulai gelisah. Beberapa markas kecilnya dilaporkan kosong. Salah satu kurir uangnya hilang tanpa jejak. Ia mengira ada pengkhianat, tapi belum tahu siapa. Ketika ia bertanya pada seorang loyalis tua tentang kabar intelijen, jawaban itu membuatnya membeku sejenak. "Ada yang kembali, Bang. Jenderal itu, Sutioso." Seketika ruang jadi sunyi. Nama itu seperti hantu dari masa lalu yang bahkan Hercules enggan ucapkan. Di markas besar Grip Jaya, pintu-pintu mulai diperkuat, pos penjagaan ditambah, dan pasukan cadangan dipanggil pulang dari luar kota. Tapi dalam ketegangan itu, mereka tak sadar bahwa senjata paling mematikan sudah berada di dalam tembok mereka sendiri, menunggu aba-aba dari seorang jenderal tua yang belum selesai berperang. Langit Jakarta diselimuti awan kelabu saat tim Garuda Hitam memulai langkah-langkah pertamanya. Setiap gerak diawasi dari pusat kendali rahasia di pinggiran Halim, di mana layar-layar besar menampilkan data wajah, lokasi, dan pola aktivitas puluhan tokoh Grip Jaya. Di balik meja kontrol, Sutioso berdiri dengan tangan berlipat, matanya tak berkedip. Ia tahu, ini bukan sekadar misi penangkapan. Ini adalah operasi pembongkaran terhadap sebuah jaringan kekuasaan bayangan yang menyusup ke sendi-sendi negara. Agen-agen bayangan mulai bekerja. Di malam pertama, seorang pengemudi truk logistik Grip Jaya yang menyamar, menyelipkan alat pelacak di dalam brankas uang hasil pungli. 3 hari kemudian, seorang wanita yang menyaru sebagai kasir rumah makan milik loyalis Hercules berhasil menyadap percakapan perencanaan ekspansi ke wilayah Sumatera. Semua data ditarik secara diam-diam, tanpa suara, tanpa jejak. Operasi ini tidak mengejar darah. Belum. Di wilayah Cilincing, seorang agen berpura-pura menjadi pemuda pengangguran yang ditampung oleh Grip Jaya. Ia masuk ke pelatihan preman, belajar bagaimana mereka merekrut, mengancam, dan menanamkan ideologi kekuasaan. Ia melihat sendiri bagaimana anak-anak yatim diasuh bukan untuk hidup layak, melainkan untuk menjadi senjata yang setia. Malam itu, ia menulis laporan dengan tangan gemetar. Ini bukan ormas. Ini tentara bayangan. Sementara itu, Sutioso terus memetakan simpul-simpul kekuasaan yang menopang Hercules. Ia menemukan bahwa ada aliran dana besar dari seorang pengusaha tambang di Kalimantan, dan dukungan logistik dari mantan pejabat pertahanan. Semua nama dicatat. Tak peduli seberapa tinggi posisi mereka, tak ada kekebalan.
Siapapun yang terlibat akan ikut tumbang. Ujarnya dingin kepada perwira muda di sampingnya. Hercules mulai mencium aroma pengkhianatan, tapi ia tak tahu dari mana datangnya. Ia mengganti sistem komunikasi, memindahkan markas kecil, bahkan membakar beberapa dokumen penting. Namun, ia tidak bisa membakar ketakutannya sendiri. Mimpi buruk mulai menghantuinya. Mimpi tentang suara tembakan di tengah hutan, dan wajah seorang jenderal tua yang berjalan tanpa suara, membawa maut dalam diam. Di sebuah apartemen yang dijadikan rumah singgah Intel, seorang agen berhasil menyadap nomor pribadi Hercules yang hanya digunakan untuk kontak darurat. Dalam satu malam, percakapan dengan 6 orang loyalis berhasil direkam, termasuk rencana pelarian jika keadaan mendesak. Sutioso tersenyum tipis ketika mendengar suara itu. Ia mulai takut, katanya pelan. Dan orang yang takut selalu membuat kesalahan. Tapi waktu tidak bisa ditunda selamanya. Garuda Hitam telah mengumpulkan cukup data, cukup bukti, cukup peta untuk melumpuhkan keseluruhan jaringan Grip Jaya. Namun, Sutioso tidak ingin Hercules ditangkap di Jakarta, di tengah hiruk-pikuk media dan kekacauan sipil. Ia memilih medan yang lebih sunyi, lebih terkendali, dan lebih mematikan. Ia menunjuk sebuah titik di peta, Uluwatu, Bali, tempat di mana perburuan akan mencapai puncaknya. Matahari terbenam di Cakrawala Bali, mewarnai langit Uluwatu dengan semburat merah darah. Di balik keindahan alam itu, villa mewah di tepi tebing menjadi tempat persembunyian Hercules. Ia baru saja tiba 2 hari lalu, meninggalkan Jakarta setelah mendapat kabar bahwa beberapa markasnya digeledah secara misterius. Villa itu dijaga oleh 20 orang kepercayaannya, lengkap dengan senjata otomatis dan perangkat pengacak sinyal. Di sana, ia merasa aman, untuk sementara. Namun ia tidak tahu bahwa tim Garuda Hitam telah lebih dulu tiba. Di antara para staf villa, ada 2 agen yang telah menyamar sebagai juru masak dan tukang kebun. Mereka mengirim laporan setiap jam melalui sinyal laser yang dipantulkan ke drone diam di langit. Di luar radius pengamanan villa, pecalang lokal, penjaga adat Bali, telah diberi pelatihan singkat oleh pasukan khusus. Mereka bersatu bukan karena perintah, tapi karena dendam terhadap ormas yang telah lama mengganggu tanah suci mereka. Sutioso sendiri telah mendarat malam sebelumnya di Bandara Militer Ngurah Rai. Ia tidak berbicara banyak. Ia hanya menyodorkan peta rinci, membagi peran, dan menetapkan waktu penyerbuan, pukul 2 dini hari. Tidak boleh ada tembakan kecuali sangat terpaksa. Kita ingin mereka hidup, untuk diadili, katanya. Namun semua orang di ruangan itu tahu, jika keadaan berubah, tidak akan ada belas kasihan. Menjelang tengah malam, Hercules duduk di balkon villa, menatap laut gelap. Ia merasa ada yang tidak beres, tapi tidak bisa menjelaskan apa. Anjing penjaga menggonggong tak henti, lalu mendadak diam. Salah satu pengawal yang mencoba menyelidiki, tidak pernah kembali. Ketika ia memerintahkan pencarian, sinyal komunikasi mereka mulai kacau. Layar monitor CCTV bergetar, lalu mati satu persatu. Tepat pukul 2, tim Garuda Hitam menyergap dari 4 arah. Pecalang Bali membuka jalan dengan isyarat tangan, membungkam suara langkah dengan ilmu jalan sunyi yang diajarkan leluhur. Dalam waktu 7 menit, seluruh perimeter berhasil dikuasai. Suara perlawanan hanya terdengar dari 3 titik, lalu menghilang setelah suara desingan senapan berperedam membelah malam. Hercules ditangkap dalam kondisi hidup, kedua tangannya diborgol, matanya ditutup kain hitam. Ia dibawa turun dari villa seperti raja yang kehilangan tahta. Tidak ada kemewahan, tidak ada hormat, hanya tatapan dingin dari para prajurit yang tidak mengenal takut. Ketika ia berusaha melawan, satu tamparan dari tentara muda membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya, Hercules tidak bisa memerintah, tidak bisa mengancam, tidak bisa menyuap. Ia hanya tubuh yang gemetar di hadapan kekuatan negara yang kembali bangkit dari tidur panjangnya. Di pelataran pura kecil tak jauh dari lokasi penyergapan, pecalang berkumpul dan berdoa dalam diam. Mereka tidak bertepuk tangan, tidak bersorak. Mereka hanya menunduk, seolah tahu bahwa malam itu bukanlah kemenangan, melainkan awal dari sebuah pertanggungjawaban.
Di kejauhan, Sutioso menatap laut tanpa ekspresi. Ia tahu, ini baru permulaan. Api yang menyala harus dipadamkan sampai ke abunya. Pesawat militer Hercules C-130 lepas landas dari landasan udara Ngurah Rai pada pukul 4.15 pagi. Di dalam perut pesawat itu, sang nama besar kini menjadi tahanan. Hercules duduk terikat di kursi besi, mengenakan borgol ganda di tangan dan kaki. Di sekelilingnya, 8 anggota Garuda Hitam berjaga dalam formasi segi 4, senjata siaga di pangkuan. Tak ada suara, hanya dengung mesin dan napas berat dari pria yang pernah menguasai jalanan. Matanya tertutup kain hitam, namun pikirannya berpacu liar. Ia mencoba mengingat siapa yang berkhianat, di mana celahnya, dan mengapa begitu banyak yang tahu gerakannya. Namun semakin ia berpikir, semakin ia menyadari, ini bukan kerja satu orang, ini adalah kerja negara. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Semua koneksi, semua uang, semua ancaman, tak mampu menghentikan. Di ruang kargo terpisah, 3 anak buahnya yang paling setia juga ditangkap. Terluka, namun hidup. Mereka tidak bicara sepatah kata pun sejak disergap. Salah satunya, lelaki bertato penuh di wajah, hanya menatap lantai pesawat dengan mata kosong. Mereka tahu kemana mereka akan dibawa. Nama pulau itu saja sudah cukup untuk membuat banyak kriminal gemetar. Nusa Kambangan. Sementara pesawat melintasi langit Jawa, di kantor pusat operasi, Sutioso menerima laporan lengkap dari komandan lapangan. Ia membacanya perlahan, lalu mengambil pulpen dan membubuhkan tanda tangan di bawah berkas dengan judul Rekomendasi Pemindahan dan Pengamanan Khusus Tahanan Kelas A01. Setelah itu, ia menutup map dan berjalan keluar tanpa sepatah kata. Ia tahu, pengadilan formal akan berlangsung, tapi hukuman sudah tak tertulis dalam udara yang mereka hirup. Di dermaga Cilacap, kapal cepat TNI telah bersiap. Pasukan khusus berjaga di sepanjang pelabuhan. Setibanya di darat, Hercules digiring turun dari pesawat dengan kepala tertunduk. Warga sekitar yang diam-diam mengetahui kabar penangkapan itu, berdiri dari kejauhan, menyaksikan dengan tatapan bercampur heran dan lega. Tak ada teriakan, hanya kesunyian yang terasa seperti putusan tak tertulis dari publik yang pernah hidup di bawah bayang-bayangnya. Ketika kapal menyeberangi perairan menuju Nusa Kambangan, langit mulai mendung. Air laut beriak tenang, seolah ikut menyaksikan upacara pengantaran terakhir menuju jeruji besi yang tak mengenal pengampunan. Hercules duduk di geladak dalam diam, sementara borgolnya mulai berkarat terkena air asin. Ia tidak melawan lagi. Ia hanya menatap ke depan, ke pulau yang semakin mendekat, membawa takdir yang tak bisa ia beli dengan darah atau uang. Di seberang lautan, tembok tinggi lapas super maksimum security sudah tampak. Para sipir berdiri di balik jeruji, senapan menggantung di bahu. Pintu baja perlahan terbuka, dan langkah-langkah berat mulai memasuki tempat yang tak mengenal belas kasihan. Malam itu, Pulau Nusa Kambangan tidak menyambut tamu biasa. Malam itu, mereka menerima seorang legenda hitam, yang akhirnya kembali menjadi manusia. Gerbang baja lapas super maksimum Nusa Kambangan menutup perlahan di belakang mereka, mengeluarkan suara bergema yang terdengar seperti lonceng kematian. Hercules digiring melewati lorong panjang berjeruji besi, dinding-dinding kusam yang menyimpan ratusan cerita kegilaan dan kematian. Matanya belum terbiasa dengan cahaya temaram di dalam, namun tubuhnya merespons dinginnya udara seperti naluri binatang yang tahu dirinya tengah dijebak dalam kandang terakhir. Sel tahanannya tidak besar, hanya selebar 3 langkah, tanpa jendela, hanya satu lampu redup di langit-langit. Di sudut kamar ada ranjang besi berkarat dan kloset tanpa tutup. Seorang sipir memasang rantai tambahan di kaki tempat tidurnya, lalu pergi tanpa bicara. Begitu pintu ditutup, hanya suara langkah menjauh yang terdengar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hercules tidak bisa memerintah siapapun. Tak ada anak buah, tak ada pelindung, tak ada jalur pelarian. Hari-hari berlalu tanpa waktu. Di luar, hujan turun deras. Namun di dalam sel itu, waktu seolah membeku. Makanan dilemparkan melalui celah kecil. Air hanya mengalir 1 jam sehari, dan tak ada satupun penjaga yang mau bertukar pandang dengannya. Suatu malam,
Terdengar suara jeritan panjang dari sel lain, diikuti oleh tawa menggema dari seorang narapidana gila. Hercules memejamkan mata, mencoba melupakan siapa dirinya. Namun bayangan masa lalu datang silih berganti, mengoyak pikirannya tanpa ampun. Di ruang pengawasan, rekaman CCTV menunjukkan perubahan. Tubuh yang dulu tegap kini mulai membungkuk. Hercules mulai berbicara sendiri, lalu memukul dinding hingga tangannya berdarah. Ia mencoba memancing emosi para sipir, meneriakan hinaan, janji uang, dan ancaman kematian. Namun semua itu dijawab dengan diam. Ia dikurung bukan hanya dalam sel, tapi dalam kehancuran harga dirinya sendiri. Pada minggu ketiga, tim medis datang membawa laporan hasil psikologis. Tanda-tanda paranoia meningkat, kecenderungan bunuh diri mulai muncul, dan respons terhadap suara mulai menyimpang. Namun perintah dari pusat tetap sama, tidak ada perlakuan khusus, tidak ada keringanan. Hercules harus menghadapi setiap detik seperti tahanan biasa. Sutioso menerima laporan itu dan menandatanganinya tanpa emosi. Biarkan ia dihancurkan oleh pikirannya sendiri, ucapnya. Sementara itu, di luar penjara, pengadilan militer rahasia digelar. Bukti-bukti disampaikan oleh para intel, agen, dan saksi korban. Puluhan dakwaan dilayangkan. Penghilangan nyawa, pemerasan, perdagangan senjata, pencucian uang, dan persekongkolan dengan pengkhianat negara. Semua dilakukan secara tertutup. Tak ada media, tak ada kamera. Di akhir persidangan, vonis dijatuhkan, hukuman mati, dengan pelaksanaan ditentukan atas persetujuan presiden. Kabar itu tidak pernah sampai langsung ke telinga Hercules. Ia hanya merasakan udara semakin dingin, dan tatapan para sipir semakin kosong. Malam itu, suara langkah berat terdengar dari lorong. 3 sipir berhenti di depan selnya. Tanpa kata, mereka membuka pintu, memasang rantai baru di kakinya, dan menyuruhnya berdiri. Hercules menatap mereka, lalu menatap lantai. Ia tahu, saatnya telah tiba, dan tak ada lagi yang bisa ia perintah untuk menghentikannya. Langkah-langkah berat menggema di lorong sempit Nusa Kambangan. Di antara 2 sipir bersenjata, tubuh Hercules digiring perlahan menuju ruang eksekusi. Rantai di kakinya berbunyi setiap kali ia melangkah, seperti dentang waktu yang terus memanggilnya menuju akhir. Udara di lorong itu lembab dan dingin, namun peluh dingin terus menetes dari pelipisnya. Tak ada suara, tak ada bicara, hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar, memukul-mukul dadanya seperti palu penghakiman. Di setiap sel yang mereka lewati, para narapidana berdiri dalam diam. Tak ada yang mengejek, tak ada yang bersorak. Semua memandang dengan wajah datar, seperti menyaksikan raja yang akhirnya kehilangan mahkota dan mahligai. Di balik jeruji, mereka mengenali sosok itu, sosok yang pernah menggenggam dunia bawah tanah. Kini, hanya bayangan dari kekuatan yang dulu pernah menakutkan. Di matanya, tak ada lagi api. Yang tersisa hanya kehampaan. Ruang eksekusi itu kecil, temboknya kelabu, dan lantainya dibasahi air untuk mencegah percikan api dari senjata. Sebuah tiang besi berdiri di tengah ruangan, tempat di mana Hercules akan berdiri untuk terakhir kalinya. Di belakang kaca satu arah, 5 regu tembak telah bersiap. Sutioso berdiri di balik layar, menyaksikan tanpa emosi. Tangannya menggenggam map berisi laporan akhir, namun matanya hanya tertuju pada satu titik, wajah pria yang pernah menantang negara. Sebelum diikat, sipir bertanya, "Ada kata terakhir?" Hercules menatap ke langit-langit, lalu ke tanah. Lidahnya bergetar, tapi tak satu pun kata keluar. Ia menggigit bibir, mencoba menahan air mata, namun pipinya mulai basah. Ia tidak mati karena peluru. Ia mati karena kehancuran harga diri yang tak bisa ditambal oleh kekuasaan atau kekejaman masa lalu. Ia menggeleng pelan, dan itu menjadi jawaban terakhirnya kepada dunia. Tali pengikat dikencangkan di dada dan lengan. Tanda siap diberikan dari balik kaca. 5 penembak mengangkat senapan, membidik tepat ke arah jantung. Suara aba-aba terdengar lirih, namun jelas. Dalam satu ledakan serempak, tubuh Hercules terpental ke belakang,
lalu jatuh dengan bunyi berat ke lantai basah. Darah mulai merembes, membentuk genangan kecil di bawah tubuh yang dulu begitu ditakuti. Tim medis masuk dan memeriksa nadi. Tidak ada detak. Dokter mengangguk dan menuliskan waktu kematian di kertas laporan. 2 sipir membawa kantong jenazah dan mengangkat tubuh itu tanpa kata. Tak ada penghormatan, tak ada upacara, hanya penghapusan nama dari daftar hidup. Seperti menutup halaman terakhir dari buku yang dipenuhi darah dan dendam. Sutioso berjalan meninggalkan ruang pengamatan dengan langkah tenang. Ia tidak tersenyum, tidak menangis. Ia hanya menghela napas panjang, lalu membisikkan satu kalimat kepada dirinya sendiri. Negara ini terlalu lama diam. Kini saatnya kita bersuara. Langkahnya terus menjauh, meninggalkan lorong yang kini sunyi. Lorong di mana sejarah kelam telah diberi titik akhir. Hujan turun deras di pagi hari saat jenazah Hercules dikuburkan di pemakaman tahanan, bagian paling sepi dari Pulau Nusa Kambangan. Tak ada keluarga, tak ada upacara, hanya 3 petugas dan 1 pendeta yang berdiri dalam diam. Peti kayu murahan diturunkan ke liang tanah, lalu ditimbun cepat sebelum tanah berubah becek. Nisan kecil tanpa nama ditancapkan, hanya terukir kode tahanan, A0113. Lelaki yang pernah mengguncang ibu kota kini terkubur dalam kesunyian mutlak. Berita kematiannya tak pernah dirilis ke publik. Negara memilih diam. Tapi di jalan-jalan sempit Jakarta, di lorong-lorong terminal bayangan dan pasar gelap, kabar itu menyebar seperti angin malam. Hercules sudah mati. Sebagian anak buahnya yang masih hidup kabur